Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahi. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, disebutkan jazakallahu khairan katsiran pada Anda Inayah yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Dodi Marfatur. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat nikmat serta rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Arif Seno SPD yang telah menyempatkan waktunya memberikan materi pada sore hari ini. Lalu yang kedua, terima kasih kepada perwakilan KM Masjid Al-Hasan yang telah memberikan tempat untuk menyelenggarakan acara ini berlangsung. Lalu terima kasih kepada Bapak Azmi, yaitu selaku perwakilan dari pembina atau Kemenpora dari PC Johar Baru yang telah menyempatkan waktunya menghadiri acara ini, serta terima kasih kepada rekan-rekan PD Pemuda Persis yang telah mensukseskan acara ini. Mari kita ikuti acara ini dengan bersungguh-sungguh agar kelak ini akan bermanfaat untuk kita semua di dalam kehidupan kita. Dan juga kita tidak lupa ucapkan terima kasih kepada ketua kita PD Pemuda Persis, yaitu Tuan Iksan Abdul Haq SPD ya. Mungkin langsung saja kita ke acaranya agar mempersingkat waktu. Untuk para peserta tolong disimak dan diperhatikan baik-baik akhir kalam. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Dodi Ahmad Fatur selaku Ketua Panitia yang sudah menyampaikan maknanya. Dan juga untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Persatuan Islam Jakarta Pusat, yaitu Al-Ustaz Syekh Ibsan Abdul Haq SPD. Kami persilakan. Amin. Ya waya tuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna 'ala as-sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq fi at-tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadits. Yang sama-sama kita hormati Ahlul Masjid DKM Al-Hasan yang diwakili, yang terhormat rombongan PD Persistri Jakarta Pusat yang dengan ini mayoritas PC Persistri Johar Baru sebagai Ahlul Bait, mungkin Al-Hasan PJ ya, pimpinan jamaah Persistri Al-Hasan yang dikomandani oleh Bu Eni dan rombongannya. Terima kasih ya sudah menerima acara ini. Mudah-mudahan
banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Tiada lain dan tiada bukan, acara ini adalah salah satu bentuk ikhtiar pemuda Jakarta Pusat mempunyai program turunan dari berdakwah berdampak, yaitu memberantas buta huruf. Yang dengan ini program yang paling besarnya adalah berkolaborasi dengan lintas organisasi kepemudaan yang kita sudah MOU dengan pemuda Ansor di NU, pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, juga Komite Nasional Pemuda Indonesia yaitu KNPI Jakarta Pusat. Kemarin kita sudah ber-MOU terkait kegiatan keagamaan yaitu memberantas buta huruf di Jakarta Pusat, terutama anak muda. Kemudian turunan dari program berdakwah berdampak ini salah satunya adalah bagaimana remaja-remaja masjid yang ada di Masjid Binaan Persatuan Islam lingkup Jakarta Pusat punya metodologi pengajaran yang seragam, yaitu yang kita sudah diskusikan, metode tilawati. Yang ini mudah-mudahan keseragaman ini menjadikan nilai-nilai jamaah dan berjamiah kita di Persatuan Islam. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tujuan kegiatan ini dari turunan berdakwah berdampak adalah mensyiarkan nilai-nilai Al-Quran melewati pengajaran Al-Quran. Bagaimana lahirnya kegiatan ini bisa walaupun cuma 1 jam ya. Ini mudah-mudahan bisa mengeluarkan syajaah dan giroh bapak dan ibu-ibu sekalian untuk senantiasa mensyiarkan Al-Quran ya. Di bapak ibu semuanya, ini hanya program muqaddimah, kurang lebih begitu, program awalan dari periode saya yang kemarin baru dilantik di bulan Oktober. Di bulan November kita baru running start. Mudah-mudahan ini menjadi muqaddimah langkah awal kita untuk merealisasikan berdakwah berdampak melewati Al-Quran. Untuk awal tahun, sekalian akan menginformasikan kepada Bapak, Ibu, Ananda dan Ayunda semuanya. Insya Allah di awal tahun kita akan buka kelas bahasa. Kelas bahasa yaitu bahasa Arab, yang rujukannya kitab Arabiyah Baina Yadaik, ABY. Pengajarnya dari Lipia dan juga UNJ. Insya Allah berkompeten di bidangnya. Lalu di awal tahun insya Allah kita akan launching halaqah Al-Quran. Ada kelas tahsin, kelas tahfiz, dan kelas berkelanjutan menjadi guru. Bagaimana setelah fasih tahsinnya, hafalannya sudah ada, dicetak menjadi guru dan punya jamaah atau binaan masing-masing. Dan ini kita sudah di MOU-kan dengan program berdakwah berdampak OKP lain. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Tiada lain ini bisa terlaksana terkecuali doa dan support para jamaah semuanya. Dan alhamdulillah Pemuda Persis untuk periode tahun 2022-2024 selain memiliki program berdakwah berdampak, Pemuda Persis insya Allah ke depan akan melatih skills dari anak muda. Kita akan merumuskan, bahkan sudah dimusyawarahkan, akan membuat TDD, training dakwah digital, di mana anak muda ini dilatih untuk bisa menguasai konten-konten dakwah
bagaimana merumuskan dakwah sehingga dakwah ini bisa mudah dicerna oleh awam, oleh kaum biasa saja, bahkan kaum yang paham dalam agama. Dan ini ada trainingnya yang insya Allah akan dilaksanakan di awal tahun, training dakwah digital. Dan untuk ibu dan bapaknya kita akan mengadakan tablighul mubalighin. Tablighul mubalighin adalah nyorok kitab kalau bahasa Sunda. Nyorok kitab, mendaras kitab, akan mengadakan satu kajian yang itu istimroriyah, terus menerus, be continue insyaallah. Nanti hal-hal itu bisa dicek di Instagram Pemuda Persis Jakpus. Bisa Bapak dan Ibu semuanya follow. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan lagi-lagi saya sampaikan ini menjadi muqaddimah, langkah awal kita untuk semangat terus dalam berdakwah, semangat terus dalam menegakkan iqamatiddin, dan mudah-mudahan remaja masjid yang sekarang diwakili oleh Al-Muhajirin Asy-Syuhada dan lain-lain bisa mensyiarkan ke jamaahnya masing-masing. Anna muslimun qabla kulli syai'in, Allah ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Sanadul Haq selaku Ketua PT Pemuda Persis Jakarta Pusat yang telah menyampaikan sambutannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke acara ini ada pengumuman informasi terkait door prize. Yang pertama yaitu yang akan menangkan door prize itu peserta paling awal datang. Hari sudah ada yang belum ya. Canginas. Yang kedua yang bisa menjawab pertanyaan, nanti akan ada pertanyaan dari Ustaz. Dan yang terakhir snapgram IG yang bagus atau yang paling bagus dengan men-tag IG Pemuda PD Pemuda Persis Jakarta Pusat. Itu mungkin sekedar informasi. Untuk selanjutnya acara inti yaitu penyampaian materi, dan sebelum itu mari kita siapkan sama-sama hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan juga apa yang perlu ditulis kita tulis, atau apa yang tidak perlu ditulis tidak perlu ditulis. Kepada Ustaz Ariseno SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati orang tua saya, orang tua kami semua, Bapak dan Ibu Persis dan Persistri Johar Baru, dan tadi yang dipelopori oleh ibu-ibu Persistri Masjid Al Hasan. Yang saya hormati Bapak Sudin Mangpora, perwakilannya yang telah hadir di kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ketua PD Pemuda Persatuan Islam Matraman, Persatuan Islam Jakarta Pusat. Kemudian yang saya hormati ikhwatul iman, saudara-saudara sekalian yang hari ini hadir di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang
strategi pembelajaran Al-Quran metode tilawati di Rumah Quran Darul Faiz. Kemudian puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di sini. Dan tentu saja kita memahami Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba mampu melaksanakan ketaatan bukan karena dia memiliki kehebatan iman atau ketakwaannya yang luar biasa, namun semua itu adalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong hambanya sehingga hambanya mudah untuk melakukan ketaatan kepadanya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan kita adalah umatnya yang telah mendapatkan kesempurnaan dari risalahnya, sehingga kita tidak perlu lagi menambah ataupun mengurangi. Dan semoga jamaah sekalian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berikhtiar menyelaraskan kehidupan kita agar sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikhwatul iman, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai pembukaan sebelum nanti kita lihat di layar ya, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita renungkan, yaitu di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perumpamaan yang kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari ayat ini dapat kita pahami secara tekstual, Pak, bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat kepada Rasulullah yang diberikan untuk umatnya, untuk kita. Jadi saking dahsyatnya, seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung yang gede, yang kokoh, maka gunung itu akan hancur, terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mufasir yang menjelaskan bahwa karena Al-Quran ini berisi peringatan-peringatan yang keras, peringatan-peringatan yang jika tidak diindahkan oleh manusia maka ancamannya luar biasa dahsyat. Nah, ini salah satu alasannya. Kemudian di sini juga kita pahami, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Al-Quran ini merupakan satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini dapat kita nikmati. Tulisannya masih sama, bunyinya sama, cara membacanya masih sama, tersambung kepada kita. Ini luar biasanya ya. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan Nabi yang lain. Nabi yang lain wafat, maka mukjizatnya ikut hilang. Nabi Musa alaihissalam ya, dikasih mukjizat tongkat. Nabi Musa alaihissalam wafat, tongkatnya hilang. Kemudian nabi-nabi yang lain. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, beliau sudah wafat, namun mukjizatnya masih ada, ya, masih ada dan masih membersamai umatnya sampai akhir zaman. Nah, beruntung sekali kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian berangkat dari situ, Bapak dan Ibu sekalian, kita pun punya satu pemahaman bahwa mempelajari Al-Quran ini sangat teramat penting, karena Al-Quran ini sebagai petunjuk, dan langkah awal untuk kita dapat menggunakan petunjuk ini adalah dari mengetahui cara membacanya, kemudian mentadabburi, menafsirkan, kemudian nanti mengamalkan. Nah, di sini artinya kita punya PR besar, Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana agar kita ini mudah untuk
mempelajari Al-Quran. Nah, kalau yang akan saya sampaikan ini adalah tentang membacanya. Jadi di tingkat awal, bagaimana membaca dengan baik, karena tidak sia-sia, saudara-saudara sekalian, tidak sia-sianya apa? Ketika kita membaca dulu dengan baik, sudah disediakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru membaca saja, ya, belum nanti mendalui, belum nanti memahami tafsirnya, apalagi menghafal. Sudah ada pahala. Pahalanya apa? 1 huruf 10 kebaikan. Sabda Rasul itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita membaca bismillah saja sudah berapa huruf? Seperti melakukan 10 kebaikan. Melakukan 1 kebaikan itu sangat sulit, ya. Tapi ini dengan membaca saja diberikan keutamaan seperti berbuat baik 10 kali. Nah, ini satu yang istimewa. Lalu kemudian problem selanjutnya adalah bagi para pengajar Al-Quran. Tentu saja kalau ditanya kewajiban, siapa yang berkewajiban mengajar Al-Quran? Tidak hanya guru, ya. Setiap orang muslim itu mempunyai kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran. Minimal kepada orang-orang terdekat, keluarga, saudara, teman. Kalau memang bisa kita ajarkan Al-Quran, seperti mendakwahkan gitu, seperti kita menyebarkan Al-Quran. Nah, problematika yang sering terjadi adalah ketika seseorang belajar membaca Al-Quran itu tidak tuntas. Artinya tidak tuntas apa? Pengalaman saya ketika belajar Al-Quran di masa kecil lah gitu. Jadi datang ke masjid, ke langgar, ke musola, kemudian belajar Al-Quran. Nah, itu tidak sampai tamat biasanya. SD masih rajin ngaji, nanti SMP nah, sudah ya, sudah kemudian tidak belajar. Kemudian ketika dewasa punya tuntutan, tersadar, oh iya saya harus membaca Al-Quran karena ini bernilai ibadah. Barulah dia ketika dewasa kembali buka Al-Qurannya, baca Al-Quran lagi. Nah, ini merupakan satu hal yang menjadi problematika di kalangan kita umat Islam, bahwa membaca Al-Qurannya tidak tuntas. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan metode. Metode ini menjadi sangat penting karena menghantarkan seseorang untuk mudah dalam belajar. Jadi materi memang penting, tapi yang lebih penting dari materi adalah metode, cara. Jadi cara mengajarkan. Karena belajar itu sama saja seperti mentransfer ilmu, ya. Jadi guru dan murid itu seperti menyampaikan ilmu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari pikiran seorang guru kepada pemahaman seorang murid. Nah, kalau tidak dengan cara yang benar, maka ini tidak akan sampai. Gitu. Makanya perlunya metode, perlunya cara. Nah, kemudian kalau ada yang mengatakan tuh materi itu penting, tapi lebih penting adalah metode. Metode itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah guru. Yang lebih penting lagi adalah gurunya. Bagaimana dia menguasai materinya, menguasai metodenya, kemudian mampu menyampaikan dengan baik. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya menggeluti metode yang namanya tilawati. Ini saya mulai dari tahun 2015. Jadi pada saat itu saya mengajar di SDIP 52 Johor Baru pada saat itu, ya. Kemudian saya dituntut harus bisa mengajarkan membaca Al-Quran pada anak-anak. Lalu kemudian disitulah baru saya mencari-cari metode yang pas itu apa. Lalu kemudian pada saat itu Qadarullah ada satu pelatihan di SDIP Al-Mubarak pada saat itu. Kemudian dari sekolah saya diutus untuk mengikuti metode tersebut. Nah, semenjak itulah saya kemudian menggunakan metode tilawati 2015. Lalu kemudian istri saya mengajar di salah satu SD, ya, di daerah Jakarta Selatan. Nah, di sini juga memberikan satu pengalaman buat saya kenapa metode tilawati ini akhirnya pengen banget saya kuasai dan diajarkan. Jadi di salah satu SD ini adalah SD yang mahal. Ukuran saya mahal banget, masuknya itu 20-an juta gitu. Nah, kemudian yang karena saya sering ngantar istri saya sering lihat ketika jam zuhur gitu, ya, jam sholat gitu, asar, itu mereka ngaji dengan metode tilawati ini. Bagus-bagus, bahasanya tartil. Tapi apa? Ada satu yang itu membuat saya itu prihatin gitu, ya.
Jadi mereka ini siswa-siswa yang pandai baca Al-Quran ini, ketika pulang sekolah, baru sampai gerbang sekolah, mereka tuh udah yang akhlaknya udah dibuka kerudungnya, langsung masuk ke mobil gitu, mobil jemputan atau naik ojek gitu. Keprihatinan saya apa? Mereka menggunakan metode yang tepat, yang mudah gitu, terbukti dia bisa membaca dengan tartil, tapi dari sisi akidahnya belum gitu. Sayang sekali di sini ya, gitu. Maka akhirnya saya berpikir bagaimana ini diterapkan di sebuah lembaga pendidikan yang dia mengajarkan akidah dengan kuat dan juga mengajarkan metode ini yang memang mudah gitu untuk anak-anak ini belajar baca Al-Quran. Nah, disitulah akhirnya saya melanjutkan kan dari SD Bejuan Baru dipindahkan ke SD Basis Matraman. Nah, di sana semakin saya menggeluti meskipun metode ini belum terapkan sepenuhnya di sekolah, hanya mungkin di kelas saya atau mungkin di beberapa kelas. Nah, kemudian berangkat dari sini totalitaslah saya akhirnya untuk mempelajari metode tilawah. Nah, mudah-mudahan pengalaman ini nanti bisa saya bagikan ke Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian sehingga bisa menumbuhkan motivasi kita bagi saudara-saudara ini, jadi motivasi untuk kita mengajarkan Al-Quran. Ya, kita berkenal dulu dengan tilawati. Yang pertama adalah pengertian tilawati. Nah, tilawati ini adalah sebuah metode. Di sini disebutkan tilawati artinya bacaan. Nah, ini pengertiannya. Jadi sebuah metode yang memang terdiri dari beberapa perangkat gitu ya. Nah, yang memang sudah dibuat. Nah, satu informasinya, metode tilawati ini penyusunnya adalah salah satunya yang nyusun metode Iqra. Nah, kalau kita dulu biasanya belajarnya pakai Iqra ya kan? Itu salah satu penyusunnya. Ini konon katanya yang tadinya ikut tim dalam penyusunan metode Iqra. Nah, lalu kemudian kemudian ini prinsip pembelajaran dari tilawati. Ini kenapa yang membuat mudah menurut saya alasannya. Yang pertama adalah ini segini nggak kelihatan ya? atau panjang ini tapi kelihatan semua itu. Nggak kelihatan ya? Saya minta di copy aja. Ya sudah. Tadi versinya lagi di sini. Iya, nempel. Bisa nggak itu? Ya, ini prinsip pembelajaran dari tilawati. Mohon maaf saya nggak kurang jelas ya. Nggak kelihatan saya. Iya. Putih. Nah, nanti kita praktek. Ini yang fotokopi yang saya bagi itu adalah beberapa potongan ya. Mudah-mudahan ini bukan termasuk plagiat gitu ya. Jadi saya ambil aja beberapa nanti buat praktek. Jadi hari ini kita hanya mengenal saja gitu ya. Kemudian seperti apa sih tilawati gitu. Nanti di pertemuan yang selanjutnya insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan itu nanti kita akan mengkaji dengan metode tilawati. Nah, ini hanya contoh saja itu yang saya bagikan itu, di mana itu berisi beberapa materi yang disampaikan di pembelajaran tilawah. Ini ada Nggak ada juga. ada ini mic kan Gitu. coba atau itu aja. Ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi prinsip pembelajaran tilawati. Yang pertama adalah disampaikan dengan praktis. Nah, maksudnya apa dengan praktis? Praktis ini lawannya adalah teoritis. Gitu.
Jadi artinya dia disampaikan dengan praktek. Bisa dirubah. Jadi di tilawat itu ada teknik 1, teknik 2, teknik 3. Nanti di selanjutnya disampaikan. Teknik 1 itu adalah guru membaca, murid mendengarkan. Nah, teknik 2 guru membaca, murid menirukan. Nah, teknik 3 guru dan murid membaca bersama-sama. Nah, ini disampaikan dalam praktek maksudnya itu. Jadi ketika pertama murid mendengarkan dulu bacaan yang benar itu seperti apa. Baca huruf hamzah atau mulibak yang benar itu seperti apa. Mereka mendengar dulu. Kalau kelemahannya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para pendahulu kita ya yang telah berjuang mengajarkan Al-Quran. Nah itu dulu saya kalau belajar itu nggak mendengarkan dulu ini bacaannya apa. Ini mempermudah, jadi mempermudah dalam pembelajaran. Kemudian kedua menggunakan lagu ros, nada gitu ya. Hanya di dalam Al-Quran itu, di dalam ilmu Al-Quran ya, ada beberapa nada ya, ada beberapa langgam dalam membaca Al-Quran. Ada bayati, awan. Nah, ini menggunakan nada ros. Nada ros ini yang paling mudah, karena memang sederhana. Jadi semua pasti langsung bisa kalau menurut saya. Nah, di tilawati kita menggunakannya di Waqtul Faizin buat mempermudah, kita aplikasikan dulu di surah Al-Fatihah. Nah, lagu rosnya ini kita aplikasikan dulu di surah Al-Fatihah. Jadi sebelum pembelajaran agar melekat pertama surah Al-Fatihah ini sudah pasti dihafal. Nah, kalau dari surah Al-Baqarah panjang juga ya kan, terus kemudian belum tentu hafal. Al-Fatihah sudah pasti dihafal. Makanya sebelum ngaji baca Al-Fatihah dulu. Maksudnya apa? Biar ini, gitu ya, biar menguatkan nada Rasul seperti apa. Lalu kemudian kenapa di Al-Fatihah? Jadi tadi mudah, kemudian sudah hafal, kemudian menjadi yang harus dibaca dulu setiap hari karena diulang-ulang. Dengan pengulangan itu nanti akan nada Rasul itu begini. Jadi sederhananya nadanya adalah datar, naik, turun. Nada barisan pertama datar, yang kedua naik, yang ketiga turun. Coba kita praktekkan ya di surah Al-Fatihah. Saya dulu, nanti baru sama-sama. Jadi usahakan ikutin nada saya, tinggalkan nada yang masing-masing. Ya. Jadi tinggalkan dulu ya. Ada yang punya nada langgam nasional ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu di-skip dulu ya. Misalkan pakai nada ros ya. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Gampang apa susah? Gampang ya? Gampang insyaallah. Ini tiap hari kita baca bareng-bareng itu sebulan juga udah kan ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba bersama-sama, nggak usah saya dulu bersama-sama. Kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Bisa. Ya, ini nada ros, mudah dan menyenangkan. Nah, kemudian nada ini bukan sesuatu yang wajib, ya. Perlu kita ketahui bersama. Membaca itu nggak ada ketentuannya dari Rasulullah, ya. Apakah harus pakai nada ini, nada itu dan sebagainya, tidak wajib. Yang wajib itu adalah benar secara tajwid. Kenapa pakai nada? Agar kita mudah dalam membaca mat. Tadi kan dalam kalimat basmalah di lam jalannya 2 harokat, kemudian huruf mimnya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam dan tadi mim itu jadi mudah untuk kita baca 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat lain juga sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu. Gampang ya. Jadi gitu, buat memudahkan di dalam membaca yang 2 harokat, yang matobi atau matobi. Jadi kalau menggunakan nada itu lebih mudah. Karena kesalahan dalam membaca yang 2 harokat fatal, ya. Nanti salah membaca, maka nanti maknanya berubah. Jadi hati-hati dengan yang matobi, ya. Mat wajib, mat fathah, mat kasroh, dan mat dhamma. Kalau membaca salah maknanya. Contohnya kalimat jamalun dengan jamalun. Satu ada matnya di mimnya, satu enggak. Jamalun artinya mengumpulkan. Ya, Jamalun onta, ya. Dengan jamalun. Beda kan? Beda mat, beda artinya, beda terjemahnya. Makanya kalau salah, fatal akibatnya. Terutama yang mat tadi, ya. Kalau cuma salah ikhfa, salah jemu, itu masih kesalahan kopi yang bisa merubah makna. Ya, salah yang tersebut ini diketahui oleh orang yang belajar tajwid. Kaitannya dengan berkaitan dengan nada ros. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan klasikal dengan peraja. Maaf, ini maksudnya peraja. Ini peraja. Nah, ini membantu di dalam kita belajar, gitu, dalam mengajari anak-anak. Jadi di peraja ini kita baca setiap hari. Ini materi-materi yang nanti di buku itu kita ajarkan. Jadi setiap hari anak-anak membaca satu pertemuan 4 halaman. Halaman 1, halaman 2, sampai halaman 1. Nah, ini kita baca setiap memulai pelajaran. Yang ada di sini adalah materi yang ada di buku. Artinya apa? Kadang ada materi yang harusnya berpertemuan nanti di pertemuan keempat, tapi sudah kita baca. Nah, jadinya apa? Sebelum anak-anak sampai ke materinya, sudah baca dulu di sini. Tekniknya, materi membacanya kayak tadi, ya. Ada teknik 1, teknik 2, atau teknik 3. Kalau teknik 1, gurunya membaca, muridnya mendengarkan. Teknik 2, gurunya membaca, muridnya menirukan. Teknik 3, guru dan murid membaca bersama-sama. Misalkan di sini ada salama salami, salama salami. Nah, dibaca terus sampai kelar. Selesai, baru nanti teknik 2, guru yang membaca, muridnya mendengarkan. Walaka walaki, syahada syahadi, seterusnya. Ini selama pembelajaran, kalau misalkan sampainya di level 2, misalnya di tilawah 2, ini akan dibaca terus sampai nanti ketemu dengan munaqasyah, ketemu dengan ujian naik ke jilid 3. Jadi udah otomatis nempel di pikiran. Ini contoh aja, ya, tadi tentang alat peraga. Kemudian yang keempat, menggunakan pendekatan baca sifat. Seperti tadi, ya, pendekatan baca sifat itu gurunya harus membaca dulu. Artinya apa? Gurunya harus baik dulu bacaannya. Jadi nanti prosedurnya ada pelatihan namanya, pelatihan tilawati. Jadi kalau memang ingin mengajarkan tilawati, harus ikut standarisasi guru tilawati. Nanti ada munaqasyah, ada tes. Nah,
sampai mana nih? Misalnya saya ikut pelatihan tilawati, ternyata saya lulus di tilawati 4. Nah, berarti saya hanya berhak mengajarkan tilawati 3, 2, dan 1. Nah, kalau ternyata lulusnya tilawati 5, nah, hanya berhak mengajarkan 4, 3, 2, dan 1. Dan seterusnya. Nah, ini demi menjaga kualitas ya, kualitas dari bacaan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah ini tentang jaminan mutu. Artinya ini jaminan mutu yang ditawarkan oleh metode tilawati. Dan ini saya buktikan dari pengalaman mengajar gitu. Ternyata memang hampir 80-90% berhasil untuk pembelajaran ini dengan metode tilawati. Pertama, siswa mampu membaca Al-Quran dengan tampil. Ini memang yang target pembelajaran kita. Bagaimana para santri, para murid ini mampu membaca Al-Quran dengan tampil. Tampil itu artinya apa? Bagus bacaannya, kemudian dia tahu tempat berhenti atau apa. Kemudian mampu membenarkan bacaan Al-Quran yang salah. Jadi bagi orang yang terbiasa membaca dengan baik, terbiasa mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik, maka yang dia rasakan adalah dia akan otomatis tahu, oh ini kepanjangan, oh ini hurufnya harusnya H tapi dibaca H. Kemudian ketuntasan belajar ya. Jadi tuntas belajarnya. Tuntasnya seperti apa? Kalau ditilawati, tamat tilawati 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian tamat Al-Quran 30 juz. Distorkan ke gurunya. Jadi belajarnya tuntas. Nah, ini yang tadi saya maksud, salah satu problem ya. Problem pembelajaran Al-Quran di kita ini adalah tidak pernah tuntas. Baru Iqra 4 sudah berhenti, gak ngajar lagi, gak belajar lagi. Nanti belajar sudah punya anak, karena pengen belajar Al-Quran. Nah, ini kalau ditilawati diusahakan belajar sampai tuntas. Tilawati 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya nanti berdampingan dengan Al-Quran. Karena 6 ini gharib dan istilah, buku-buku bacaan yang asing yang tidak ada di setiap ayat, hanya di ayat-ayat Indonesia. Nah, ini harus khatam dan setiap juznya ada munaqashah. Juz 1 sama tekniknya kayak tadi, guru membaca, murid mendengarkan, guru membaca, murid menirukan, guru dan murid membaca bersama-sama. Itu 30 juz. Satu juznya selesai, munaqashah, ujian untuk bisa melanjutkan ke juz kedua. Juz kedua ujian lagi. Kalau ternyata masih banyak salah, diulang dulu di juz kedua sampai juz yang ke-30. Baru nanti ada syahadat. Artinya dia telah menyatakan baik bacaannya di dalam membaca. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Ini tuntasan siswa dalam penguasaan materi, yaitu ditandai dengan mendapatkan nilai minimal 70. Ini nilai itu ya untuk siswa ini didapat ketika munaqashah. Jadi ketika munaqashah itu dinilai, kalau jumlah nilainya minimal 70 maka dinyatakan dia lulus dan bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun kalau ternyata kurang, dia harus mengulang dulu. Kemudian tuntas secara kelompok. Nah, ini untuk evaluasi guru. Misalnya satu rombel isinya 15 orang, ternyata yang nggak bisa 10 orang. Gurunya berarti ya. Jadi kalau setengah dari peserta didik nggak bisa, maka itu yang dievaluasi adalah gurunya. Mungkin ada yang salah, atau mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan ketika belajar. Atau mungkin peraganya ternyata dilewat. Nah, gitu. Itu pengaruh. Jadi pas sesi peraga, manusia masuk baca doa, masuk baca peraga, ini dilewat, masuk baca buku. Nah, ini pengaruh terhadap aplikasinya. Ya, selanjutnya, nah ini strategi dan target. Pertama adalah strategi pembelajaran. Itu adalah prosedur yang dijelaskan oleh guru dalam proses belajar mengajar, meliputi mengatur waktu, pemanggalan penyajian, pemilihan metode, pemilihan pendekatan, itu bertujuan agar proses pembelajaran efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi guru harus paham ini loh. Pertama, paham mengatur waktu. Kalau di tilawati itu rata-rata 70 menit, tapi di saya buat 1 jam 60 menit. Harus ada
mengatur waktu, harus bisa mengatur waktu. Nah, alhamdulillahnya di tilawah sudah ada RPP-nya ya. 5 menit pertama doa misalnya, 10 menit pertama peraga dan sebagainya. Itu sudah dibuat. Sehingga tinggal kita ikutin saja. Nggak usah repot-repot di jalan. Kemudian penunggalan penyajian. Nah, kalau kita belajar mengajarkan anak-anak, ada teori mengatakan konsentrasi anak itu adalah usianya dikurangi 2, yaitu dia bisa konsentrasi. Usianya 10 tahun, berarti bisa konsentrasinya ya 8 menit. Nah, gitu. Usianya 5 tahun dia bisa konsentrasi hanya 3 menit. Nah, ini kita harus mampu memenggal gitu ya, jadi memberikan refresh gitu atau game atau dan lainnya. Ini kalau untuk orang dewasa ya tinggal dikurangi aja gitu. Enggak ya. Ya. Kemudian lupa saya sampaikan untuk tilawah ini juga ada yang dewasa dan remaja. Gitu. Nah, tapi lebih ringkas, bukunya lebih tipis. Gitu. Kalau yang orang itu lebih tipis. Kenapa? Karena yang remaja dan dewasa ini hanya mengulang saja. Mereka sudah pernah belajar atau bahkan sudah bisa, gitu. Hanya ingin memperbaiki saja. Jadi dibuat seringkas mungkin dan secepat mungkin. Jadi kalau bisa kayak proklamasi ya, diselesaikan di dalam tempo yang singkat-singkatnya. Karena memang harusnya sudah bukan belajar gitu, tinggal ya mengulang, kemudian nanti tinggal membaca Al-Quran. Jadi memang dipercepat untuk membaca. Ini pun juga nanti tergantung daripada banyaknya kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nah selanjutnya, ini target pembelajaran tadi ya. Tabel baca Al-Quran, kemudian khatam Al-Quran 3 juz yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Itu dia harus khatam dalam belajar. Ya sekarang kita praktekannya ya. Silakan yang sudah mendapatkan ini kopinya. Ya. Oh iya ya. Nanti apa ditanya dulu ya. Baik. Kemudian juga saya sampaikan lagi ya tadi, Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat. Jadi sholat itu akan sempurna yaitu ketika Al-Fatihahnya benar. Makanya kenapa imam itu harus dipilih? Karena memang mengingat urgensi ibadah ya, urgensi ibadah sholat. Bahwasanya Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun. Kalau nggak baca Al-Fatihah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Bagaimana kalau bacaan Al-Fatihah salah? Banyak kesalahan-kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah. Jika tidak dipelajari maka itu akan berkelanjutan. Ya sekarang kita selesaikan Al-Fatihah dulu ya. Saya baca dulu baru bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amat harus disukun yang ujungnya ini boleh 2, 4 atau 6. Ya, kita sepakati 4 aja ya. Ya, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا sekilas tentang apa dia ya, kesalahan yang umum yang sering kita lupa ya dalam membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah harus ditafsir tapi tidak ditafsir. Itu dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pasal yang baca ya, termasuk kesalahan yang jali. Iyyaka alif dan ya itu ada tafsirnya di sini. Jadi bacanya bukan iyyaka tapi iyyaka. Tafsirnya ada di depan di maksudnya iyyaka. Karena maknanya berubah jauh. Al-iya tanpa tafsir, al-iya itu artinya adalah sinar matahari. Tapi kalau iyyaka pakai tafsir artinya hanya kepada Allah ya Allah, kepadamu. Makanya kalau nanti salah kemudian disengaja, ada ulama yang menghukumi dia telah kafir gitu ya. Ketika dia menyengaja sengaja dihilangkan tafsirnya iyyaka. Tapi kalau iyyaka itu ada tafsirnya. Ini hati-hati, harus kita perhatikan di dalam membaca surah. Kemudian yang kedua adalah tentang makhraj huruf ya, makhraj. Ini juga harus diperhatikan. Alhamdulillah jangan sampai alhamdulillah. Jangan sampai dirubah menjadi ha. Harusnya dibaca ha, dibaca ha. Kemudian dalam ghairil jangan ghairil tapi ghairil. Ini ya. Ri, watel. Ghairil. Kemudian maghdubi bukan maghdubi tapi maghdubi. Ini harus diperhatikan karena ketika kita mengajarkan ke peserta didik maka peserta didik pasti akan menirukan ya, sering mungkin yang dibacakan maka akan menirukan. Bagaimana yang terjadi jika ternyata yang ditirukan adalah salah ya, diperbaiki kemudian nanti ketika mengajarkan hati-hati dengan tekanan ya di garis bawah. Ingat itu salah satu rukun dari sholat. Ya, ulang bersama-sama ya Al-Fatihahnya. Di situ baru kita masuk ke yang ya bersama-sama di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim
untuk nada, ketika kita mampu menguasai tadi secara nada ya, kemudian kita ingin aplikasikan ke ayat yang lain, itu akan mudah. Caranya gimana? Baca Al-Fatihah dulu, baru masuk ke suratnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Sama ya, jadi kalau lupa baca Al-Fatihah lagi atau perdengarkan lagi. Cara belajar ada. Ya, kita lihat di halaman di satu ya. Ini adalah buku tilawati yang saya fotokopi. Jadi ini biar kita ada contoh saja. Ini biasa bahasanya. Agar ada contoh bagaimana pembelajaran tilawati. Nah, kalau untuk remaja dan dewasa tidak menggunakan peraga, ya, jadi langsung teknik 1, teknik 2, teknik 3. Jadi pertama adalah pakai teknik 1, guru membaca, murid menirukan, murid mendengarkan. Guru membaca, murid mendengarkan. Jadi saya baca dulu, silakan disimak. Saya baca perhatikan aja satu garis yang atas ya, judul dan satu garis. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aba. Ini yang garis judul dan lama. Jadi judulnya dibaca 3 kali sesuai nada. Datar, naik, turun. Aba. Yang paling sini datar, tengahnya naik, paling ini turun. Aba. Nah, ini teknik 1. Guru membaca, murid mendengarkan. Teknik 2, guru membaca, murid menirukan. Jadi saya baca dulu, baru nanti ditirukan. Basmalah dulu, baru nanti ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Aba. Di sini guru menjelaskan dulu sedikit, yaitu tentang makrosnya dulu. Huruf hamzah, huruf ain, tempat tinggalnya dari mana? Bisa dijelaskan dulu. Yaitu dari tenggorokan paling bawah ya, aksur hati. Bacanya a, ya a. Ini di samping dulu ini huruf hamzah. Kemudian ba, ini keluarnya dari 2 bibir seperti ya. Jadi cara mengucapnya kemana? Merapatkan bibir dahulu, kemudian dibuka. Ba. Kemudian kesalahan yang sering dikasih hamzah ujungnya ba, nggak boleh. Abad, nggak boleh. Itu artinya ada hamzahnya, tapi nggak dihilangkan ke-nya. Jadinya bukan ba tapi ba. Nah, ini dijelaskan dulu, baru kemudian dibaca lagi. Saya ulang. Teknik 2 ya, guru membaca, murid menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba. Yang di bawah ini adalah huruf aslinya. Sebelum dikasih harokat. Nah, ini bacanya kalau hamzah alif harusnya hamzah ya. Jadi huruf itu hamzah ta. Kalau di yang diajarin biasanya gitu. Jadi alif itu adalah huruf mat. Harusnya huruf mat. Alif itu temannya alif, sukun, ya sukun. Tapi karena yang kita ini adalah alif ya, kalau yang baca. Sebenarnya alif itu adalah huruf mat. Huruf yang bunyi a itu adalah hamzah. Ya, kita baca yang ini
Nah yang ba ini dibacanya ba, karena tulisnya al-baru, ada disebutkan jadinya bunyi ba. Nah ini kita baca juga. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Ya, sama. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Ini masuk ke teknik juga. Guru dan murid membaca bersama-sama. Ya, baca bersama. Dari basmalah judulnya tiga kali sampai akhir ya, sampai alif ba. Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aba 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 ba aba ba Jadi ini awal ya. Teknik 1, 2, 3 selesai, baru baca simak nanti. Baca simaknya menggunakan buku. Jadi baca simaknya gimana? Kelas maksimal 15 orang. Maksimal 15 orang biar efektif. Kemudian di bentuknya U ya. Ini harus merupakan salah satu strategi pembelajaran harus dilaksanakan. Jadi bentuknya U. Kemudian cara membacanya satu orang satu baris. Satu orang satu baris. Misalkan sini ya. Di sini misalnya ini yang paling kanan baris judul. Baris judul. Sebelah kirinya baris pertama, sebelah kirinya baris kedua dan seterusnya. Nah kemudian nanti kalau sudah selesai kembali ke sini kan, kembali ke paling kanan, bacanya bukan baris pertama, tapi baris kedua. Nah baris kedua. Pokoknya yang tadi sudah baca baris pertama, pas dia dapat pilihan lagi, bacanya di baris berikutnya. Terusnya, nah udah sampai sini tiga kali putaran berarti dia baca baris ke-3. Nanti finishnya sama saja sudah menamatkan satu halaman. Gitu ya. Ini nanti di lain waktu. Sekarang saya mau tunjukkan patokannya nih, Bu. Buka di halaman setelahnya. Ada halaman 26 di sini. Barisnya belakangnya ya. Ada kan ya? Ada halaman wa hakama ada di sini. Ya, ya. Nah, ini adalah target dari pembelajaran tilawati 1. Satu, mampu mengucapkan mahfuz dengan benar. Dengan benar ya, mahfuz dengan benar. Yang kedua, bisa membedakan huruf. Kalau mahfuznya masih agak ringan lah ya, masih kita mudahkan, nggak terlalu diketatin. Kalau masih ada yang kurang-kurang, apa diluluskan. Tapi kalau untuk tertukarnya huruf tidak ada toleran. Jadi di tilawati 1 nggak boleh tertukar hurufnya. Mana ha, mana ko, mana jim, kemudian mana huruf kaf, mana huruf qaf, itu nggak boleh tertukar. Apalagi ain sama lam ya. Jawaban kalau sampai tertukar berarti dia belum paham huruf. Nah di sini bacanya sesuai dengan target pembelajaran yang kita ingin capai. Kita gunakan teknik 1 dulu. Teknik 1 apa? Guru membaca, murid mendengarkan. Guru membaca, murid mendengarkan. Kalau di anak-anak tuh dibacain teknik 1. Murid jawab, guru membaca, murid mendengarkan. Jelas gitu ya. Jadi biar familiar dengan teknik. Jadi teknik 1, guru membaca, murid mendengarkan. Sekarang saya baca dulu, kemudian selanjutnya. Ini untuk halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Alama wa hakama qafa wa rahama ghafara wa syakara syahada wa majada sama'a wa basara abada wa hadaqa su'ada wa zalaqa ghana'a wa qabaqa amala wa salaha fakhara wa zanada bashara wa nadara wadala wa mabada azaza wa halama syahada wa faqada kataba wa mabada
bisa lulus ya, boleh ikut munakosyah nanti ujian biar bisa naik ke level. Jadi udah nggak bingung lagi ini huruf apa, nggak mikir, nggak dipanjang-panjangin. Ada tanda mati kan? Begitu berarti belum lancar. Apalagi tertukar ini huruf ini dengan jadi harus lancar. Itu baru dinyatakan lulus nih di nomor 1. Mulai ikut ujian nanti naik ke level 2. Coba sekarang tanya 2 ya. Saya baca baru baca baru sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alama wa hakama wa alfa wa rahama. Alama wa hakama wa alfa wa rahama. Gak boleh panjang-panjangin ya. Ini pendek semua. Satu ketukan. Jadi satu harokat itu satu ketukan. Alama wa hakama. Jangan sampai ada yang panjangin mahnya misalnya. Alama wa hakama wa alfa wa rahama. Jadi satu harokat semua ya. Ya, baris kedua. Ghafara wa syakara syahada wa majada. Ghafara wa syakara syahada wa majada. Sama'a wa basara azada wa hadaqa. Sama'a wa basara azada wa hadaqa. Sa'ada wa zalaqa dhahara wa tabaqa. Sa'ada wa zalaqa dhahara wa tabaqa. Amala wa salaha fakhara wa zanaba. Amala wa salaha fakhara wa zanaba. Basyara wa nazara dhalala wa mabana. Basyara wa nazara dhalala wa mabana. Azaza wa halama syahada wa taqaba. Azaza wa halama syahada wa taqaba. Kataba wa mabana azaba wa mahana. Kataba wa mabana azaba wa mahana. Nah ini keduanya main saja baca mulutnya. Ya, ini tadi yang kita baca ada di sini Bu, ada di pelajaran. Jadi anak-anak dibantu dengan ini setiap hari dia membaca. Jadi kemungkinan untuk berhasil dalam pembelajaran itu banyak. Ya kita lihat. Baik, jangan lihat lagi ya. Kita lihat aja nih, jangan dilihat aja. Silakan yang di itu ada yang apa gitu. Ada yang 2 harokat. Yang baba kata. Ini halaman 13. Baba kata. Tidak ada ya? Baik. Ya. Bacanya gimana? Oh, bukan. Ya udah berarti yang ini aja Bu. Kita lanjut ke yang halaman.
Halaman berapa? Halaman yang mensukun atau kami bertemu huruf ya. Ya. Dari tengah-tengah ya. Ketemu ya? Nah, betul. Ketemu? Ya, baik. Ya, kita baca ya. Baca. Ya. Ya, baik. Saya baca dulu baru bersama-sama ya. Bismillah. Ya. Udah ya, ketemu ya. Saya baca dulu baru bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya. Baca itu jadi guru menerangkan dulu apa sih itu nun sukun atau tanwin ya. Jadi cara bacanya adalah suara nun sukun atau tanwin masuk pada huruf ya. Jadi tulisannya nanti liman yakhsha, bacanya liman yakhsha. Ini ditilawati belum dikenalkan nama-namanya bu. Ini Ipa, ini belum guna, iklan belum dikenal dulu. Yang penting tahu ketika nun sukun atau tanwin ketemu ya maka bacanya harus diidghamkan, idgham guna. Diidgham dimasukkan di dengan guna. Jadi bacanya bahasa pertama saya baca dulu. Liman yakhsha biqaumin ya'lamuna. Liman yakhsha biqaumin ya'lamuna. Dipanjangkan 1,5 alif. Jadi tahan dulu. Liman yakhsha biqaumin ya'lamuna. Liman yakhsha biqaumin ya'lamuna. Seterusnya masih ya. Nah, saya pengen yang halaman 2-nya. Nah, jadi gini. Setelah teorinya, kita ada teorinya. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya itu teorinya. Jadi ini contoh-contohnya. Ini yang saya sangat sebagai contoh-contohnya. Tapi tetap harus dibaca. Nah, yang sebelah kiri ini adalah contohnya di ayat yang panjang. Ya, satu lagi di halaman 2-nya. Saya baca baru bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ini adalah praktek di ayat. Kalau tadi kan di kalau bacanya contoh-contoh ayat nilai yang ini dipraktekkan di ayat. Nah, nanti semua pembelajaran tadi mengaku di jalan dari mulai lihat itu hukum bersukun mat mama ibu pasir dari ibu pasir dan sebagainya itu masalah. Kalau pengajarannya sama. Ya baik bapak dan ibu saudara sekalian. Ya, tadi ada saya sampaikan. Maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan
mengajari dan mengajarkan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Allah. Kalau saya lihat kayaknya seru ya belajarnya. Harus ada yang kedua di sana. Jadi nggak perlu sekarang aja ya, nanti kita lanjutkan ya. Oke, untuk selanjutnya tanya jawab diberi kuota untuk ikhwan 1, akhwat 1. Silakan ikhwan saja. Ada yang mau bertanya? Dari ikhwan ada? Satu orang. Berapa? Oh ya baik. Perkenalkan dulu namanya siapa, dari mana? Ditaruh dulu ya. Untuk selanjutnya dari akhwat, ibu-ibu atau yang lainnya, ada yang mau bertanya? Satu orang saja. Dari akhwatnya ada yang mau bertanya? Boleh juga. Bisa nanti mau pesan dulu untuk bagian pertanyaan, jangan pertanyaan yang susah ya, nanti bisa menjawab. Ya, baik, dari pertanyaan pertama dari saudara Arif ya, tadi yang Arif bertanya yaitu peraganya itu seperti apa gitu ya, cara pembuatan peraga gitu. Maksudnya peraga, ini peraga. Ini adalah peraga. Yang ini memang nanti akan dibaca. Nah, di sesi pertama kita mulai pembelajaran. Ini hanya ketika pembelajaran dimulai, baca doa. Setelah itu baca peraga. Baca peraganya di mana? Baca peraganya 1 sampai teknik 2. Dari 2 ya. Dari 2 dari 2. Pertama dari 2 dulu. Dari 2 apa tadi? Artinya? Kalau di kelas ini dibaca ini. Misalnya gini. Teknik 2. Guru membaca murid menirukan. Teknik 2. Guru membaca murid menirukan. Saya bilang dari 2 baru disambutnya. Teknik 2. Guru membaca murid menirukan. Kamu tahu? Sama-sama.
kemudian baca pelajaran ya. Kalau belum bilang teknik dua, kawan ada, belum baca mengenai baru kita baca, belum dulu baca, belum halaman salami, ya bersama-sama. Halaman salami, walaka walaki, walaka walaki, syahada syahadi, syahada syahadi. Dan seterusnya. Tadi yang kita ini mulutnya salah atau benar, gak usah jangan pusing, biarin aja terus. Jadi ingat salahnya. Ini biar salah. Ada yang salah nih. Syahada syahadi, syahada syahadi, ada yang begitu salah. Kita nggak apa-apa. Karena ini nanti akan ketemu di syahadi. Nah, satu pertemuan membaca 4. Halaman 1, kalau selesai kamu sini pindah. Halaman 2, halaman baca lagi. Baca lagi. Halaman 3, halaman 4. Halaman 3 selesai. Lalu nanti masuk baca fungsinya apa? Nah, fungsinya tadi ya. Halaman 4 ini dipelajari nanti di pertemuan keempat. Karena Senin berarti pertemuan keempatnya hari ya, ya, halaman. Nanti pertemuan kedua halaman 4 sampai halaman 8. Pertemuan ketiga 8 sampai 12. Pertemuan keempat halaman pertama. Ya, di sesi awalnya. Dari apa? Dibaca. Semua ngambil, ya. Ya, ada itu. Nanti malah di sini menentukan ini jadi kayak rumusnya buat anak-anak. Anak-anak tuh saya udah ambil pasti ya, tunggu ya. Pertanyaan kedua dari saya tentang jangka waktu pembelajaran sampai ya, untuk lamanya belajar dilewati, kemudian bisa diterapkan gitu ya. Jadi begini, untuk syarat menjadi guru dilewati, itu tadi ya, kalau lulus dilewati 4 boleh mengajar kerja 21. Kalau lulus sahaja Al-Quran boleh mengajar 5 sampai 21. Nah, caranya gimana? Nah, ini pengalaman saya. Saya itu ikut mulai proses tilawati sama dapat sahaja ini. Yang keempatnya baru saya lulus. Yang pertama nggak lulus. Tahun 2015 itu saya nggak lulus. Cuma sampai tilawati 6. Artinya bisa hanya boleh mengajar 5, 4, 3, 2, 1. Mengajar Al-Quran belum boleh. Nah, kemudian akhirnya saya belajar lagi. Dari itu lagi belajar dari situ, belajar ikut lagi di tahun 2017 nggak lulus lagi, malah hasilnya sampai hasilnya malah menurun, ternyata tilawat 5 malah. Akhirnya dari situ belajar lagi saya 2018 belajar lagi, kemudian ikut tilawat lagi, ikut tilawat lagi, nggak lulus lagi. Nah, baru di tahun 2019 awal COVID, saya ikut terakhir itu ada pelatihan, di situ saya lulus syahadah. Artinya apa kalau menurut saya? Bagaimana kita belajar efektif? Ngaji dulu, ngaji pakai tilawati dulu. Baru nanti ketika lembaga tilawati ini mengadakan pelatihan, baru kita ikut sertakan nih guru-guru yang tadi sudah ngaji dulu. Jadi boleh aja langsung, tapi kan kalau nanti nggak lulus, nah itu saya ya kan biaya juga waktunya. Jadi lebih baik ngaji dulu, ngajinya pakai metode tilawati. Pada orang yang sudah mengajarkan tilawati, karena tilawati yang ini saya bilang bisa dalam tempo waktu yang singkat-singkatnya. Jadi ini dipakai tilawati yang pertama. Jadi bukan yang sulit, bukan yang pertama. Nah
ini belajar dulu. Ada salah satu SD di Cibinong, SD Al-Azhar, ini tempat saya ngaji dulu. Ini SD ini tadinya susah nyari murid. Kemudian ada inisiatif dari pusat saya itu yang saya belajar ngaji. Dia kemudian diterapin metode tilawati. Jadi dia mulai begitu pertama. Gurunya dulu dia ajarin ngaji, pakai tilawati. Jadi biasanya masuk setengah 7, jam 6 itu sudah masuk ke sekolahan gitu. Pengajian aja setiap hari, nggak usah lama-lama. Sehari setengah jam. Jadi kan kalau remaja itu satu pertemuan bisa 4 halaman. Gitu. Kalau emang ternyata lancar-lancar, bisa lebih dari itu. Ya. Boleh. Belum boleh. Ya. Kalau sertifikatnya misalnya 4 nih, berarti boleh mengajar 321. Boleh aja langsung. Cuma yang nggak boleh di 5, 6, 6 gitu. Ya, ini demi kualitas ya, jadi bukan apa-apa. Jadi nanti pun dibimbing gitu. Jadi ya tapi apa kualitas yang diajarkan itu berkualitas sehingga hasil belajarnya itu maksimal. Karena kita ada jaminan yang tadi. Ya, sampai nanti kita lewat-lewati, misalnya hasilnya kurang maksimal gitu kan. Jangan kita ya. Jadi belajar dulu aja dulu. Kalau saya gitu, mending buka pengajian yang belajarnya pakai metode tilawati. Ya. Ya, boleh. Boleh, tapi hanya untuk yang sesuai tadi ya. Sesuai tadi misalnya ikut tilawati 3 misalnya, masih boleh 1, 2, 3 boleh. Ya. Nah nanti kalau udah belajar misalnya belajar bersama nih, ada pelatihan ikut aja. Ada kan di situ ada yang lagi. Ya. Nah, ya. Jadi kami belajar dulu. Kalau mau menerapkan bisa, tapi sampai di dalam hari yang kita ya, cukup ya. Jadi kayaknya masih kurang kuat. Nanti bisa dijawab saja langsung ke Bapak Sekretari. Dan untuk selanjutnya ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait tadi yang sudah panitia berikan seputar informasi itu saran dan kritik ataupun usulan program yang ke depannya itu bisa dikumpulkan ke panitia. Dan yang kedua yaitu pembagian dokumen. Yang pertama tadi yang datang dari awal. Yang kedua sama yang bisa menjawab pertanyaan, bisa dapatkan pertanyaan. Dan yang terakhir membuat snapgram ya dengan teks IG pemuda dan status. Untuk pembagian progres dan informasi yang ketiga sertifikat insyaallah dari seminar ini para peserta jamaah sekalian akan mendapatkan sertifikat. Ini sertifikat seminar, bukan sertifikat metode tilawati. Belum. Jadi nanti setelah keluar ada di meja pengajian membawa sertifikat. Tapi mohon maaf, sertifikat kosong tidak ada namanya. Jadi nanti namanya sertifikat. Jadi sekarang langsung dinamai sertifikat. Dan yang terakhir kami mohon untuk tetap stay di grup yang sudah dibuatkan di WA. Ya, karena nanti akan ada informasi ataupun pelatihan dan program-program yang akan disampaikan lewat grup. Itu mungkin dan sebagai terakhir kita waktu sekitar 3 menit untuk
memberikan pertanyaan kepada peserta satu pertanyaan. Silakan. Pertanyaannya sudah selesai. Al-Quran. Ya, ini pertanyaannya. Pertanyaannya gampang. Ada berapa teknik di dalam metode tilawah? Ini. Siapa yang duluan? Ini. Sebelum kita sama Ini. Oh, ini. Oke. Silakan dulu. Ya. Kedua menggunakan laburon, ketiga menggunakan pendekatan klasikal dengan raga, keempat menggunakan pendekatan baca simak dan seimbang. Betul, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Oh, yang materi metode terburuk Ustaz. Ya. Ganti pertanyaan. Selesai ya. 3 menit. Kalau panitia yang keluar ajudan ya. Jawabannya dulu kalau ditanya prinsip. Ya boleh. Ya, baik. Jadi pertanyaannya ya, ini bukan saya loh. Nanti ada saya. Ya. Yang jawab yang cepat tangan. Ya. Pertanyaan. Ya. Selesaikan pertanyaan. Pertanyaannya. Pertanyaannya, ketika belajar tilawah ini menggunakan 3 teknik tadi ya. Coba sebutkan bunyi teknik 3. Ini siapa? Itu. Aku perlu apa? Silakan Bu. Sebutkan bunyi teknik 1. Oh ya. Guru membaca, murid mendengar. Guru membaca, murid mendengarkan. Jadi konsentrasi ya. Alhamdulillah. Sudah ya. Sudah ya. Pertanyaan cuma satu dong. Nanti kalau mau Al-Quran main game sudah. Ya. Alhamdulillah. Demikian barangkali seminar Al-Quran pada sore hari ini kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya dan juga kepada para jamaah sekalian dari berbagai lembaga yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf dari panitia bila mana ada kesalahan baik itu dari segi penyampaian ataupun yang lainnya. Kami mohon maaf, dimaafkan Ibu ya. Allah. Ya. Untuk selanjutnya yaitu ini apa? Pokok perangkat
Untuk yang terakhir yaitu pembagian proses yang tadi yang datang jawab Pak, Ibu Sipa, silakan Ibu Sipa ke depan sama yang tadi menjawab pertanyaan. Ya. Oh, sama Ibu Dewi Nosianti. Oh, ya. Apa yang ini? Yang Ibu Dewi Nosianti sama Ibu Sipa lagi ini ya, berarti ya apa? Makanya mungkin sekian acara kali ini. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kedatangannya. Kami minta doanya mudah-mudahan ke depannya